Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab An-Nubdhatu fil Fiqh oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur rahimahullahu taala. Terakhir sudah masuk dalam pembahasan az-zakah ya. Nah, qala rahimahullahu taala az-zakah. Az-zakah secara bahasa bermakna an-nama wa tadhhir. Bermakna berkembang, bisa bermakna berkembang ya. Dikatakan zakah zar'u. Zakah zar'u, tanaman itu zakah, yakni berkembang, bertumbuh. Dan juga bisa bermakna tadhhir. Bisa bermakna tadhhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntunglah orang telah menzakati jiwanya, yakni mentadhhir jiwanya. Nah, adapun secara syariat, secara syar'an, az-zakat adalah ikhraju miqdarin makhsus. Ikhraju miqdarin makhsus. Mengeluarkan sejumlah harta tertentu. Mengeluarkan sejumlah tertentu. Ikhraju miqdarin makhsus. Mengeluarkan sejumlah tertentu min amwalin makhsusah, dari harta-harta tertentu, li fi'atin makhsusah, kepada kelompok manusia tertentu, bi syara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu pula. Dengan syarat-syarat tertentu pula. Baik. Jadi zakat adalah mengeluarkan sejumlah tertentu, mengeluarkan jumlah tertentu, ya jumlah tertentu dari jenis harta tertentu kepada kelompok manusia tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. 6. Jadi zakat ini adalah nama untuk harta yang dikeluarkan, jumlah tertentu yang dikeluarkan. Misalnya kalau saya punya uang 100 juta, keluar 2,5%-nya. Ya, keluar berapa? 2 juta 500. Saya punya uang 100 juta, keluar misalnya 2 juta 500. Yang namanya zakat bukan yang 100 juta, tapi yang 2 juta 500 ini, yang 2,5%. Ya, itu jumlah tertentu. Jelas? Mengeluarkan jumlah tertentu. Min amwalin makhsusah, dari jenis harta tertentu. Tidak semua harta kena zakat. Ya, tidak semua harta yang tidak semua harta itu dikenai zakat. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya ada 6 saja, akan diterangkan nanti. Hanya ada 6 harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Li fi'atin makhsusah, diserahkan kepada kelompok manusia tertentu. Tidak sembarangan orang boleh diberi zakat. Tidak sembarangan orang boleh dikasih zakat. Hanya orang-orang tertentu yang boleh dikasih zakat. Ada 8 kelompok manusia, 8 jenis manusia yang boleh menerima zakat. Kemudian bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu, harus memenuhi nisab, haul dan semacamnya dari syarat-syarat zakat yang akan diterangkan. Taib. Kata beliau rahimahullahu taala, amma zakatu fayajibu ala man ma'ahu malun. Kata beliau rahimahullah, adapun zakat maka wajib bagi semua orang yang punya harta. Apa yang wajib baginya? Ma'rifatu ma tajibu fihi zakah wa ma la tajib. Wajib bagi semua orang yang punya harta untuk mengetahui mana harta yang wajib kena zakat dan mana harta yang tidak wajib kena zakat. Mana harta yang harus dikeluarkan zakatnya dan mana harta yang tidak perlu dikeluarkan zakatnya.
Nah, di sini penulis rahimahullahu taala ya hanya menyebutkan dua jenis zakat, ya. Hanya menyebutkan dua jenis zakat atau tiga jenis zakat. Nah, beliau sebutkan tiga jenis zakat. Yang pertama beliau menyebutkan zakatun naqdain. Ya, zakat apa? Mata uang, emas dan perak. Kemudian yang kedua, zakat pertanian atau zakat tanaman maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah zakat fitrah. Ini saja yang beliau bahas. Yang lainnya yang beliau tidak bahas karena bukan apa, tidak ada kewajiban orang pemula, orang awal untuk apa? Mempelajarinya, ya. Kewajiban mendasar setiap muslim dan muslimah dalam bab zakat adalah harta, zakat harta, ya. 6. Karena rata-rata orang punya, walaupun tadi tentunya dia harus tahu ini uang saya kena zakat atau tidak, itu maksudnya. Nah, karena semua orang hampir semuanya tentunya punya uang, cuman masalahnya apakah wajib zakat uangnya atau tidak. Nah, ini yang harus diketahui. Kemudian yang kedua, beliau hanya menyinggung masalah zakat pertanian, tidak menyinggung peternakan. Kenapa? Karena di daerah beliau di Yaman, ya, beliau rahimahullahu taala, ya, min ulama Yaman, yang mendominasi di Yaman itu profesinya orang bertani. Makanya beliau fokuskan hanya menyebutkan zakat pertanian, tidak menyinggung peternakan. Yani menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat beliau di Yaman ketika itu. Ya, bahwa di Yaman kebanyakan profesi masyarakat itu bertani. Makanya beliau bahas di sini. Kemudian yang ketiga adalah kewajiban zakat setiap tahun bagi semua orang, termasuk orang miskin. Yaitu apa? Zakat fitrah. Ini hanya tiga jenis zakat ini saja yang beliau bahas. Baik. Secara umum harta yang wajib kena zakat ada 6. Ada 6. Ya. Yang pertama adalah al-mawashi. Al-mawashi hewan ternak. Hewan ternak. Jelas ya? Al-mawashi biasa juga disebut dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Kemudian yang kedua, al-mawashi yang kedua adalah al-asman. Uang. Yang ketiga, az-zuru'. Ya. Was-thimar. Zuru' ya makanan pokok, tanaman-tanaman yang merupakan makanan pokok, thimar buah-buahan. Yang keempat, uruq at-tijarah. Perdagangan. Yang kelima, al-ma'din. Barang tambang. Dan yang keenam ar-rikaz. Ini 6 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang beliau bahas di sini cuman nomor 2, nomor 3 dan nomor satu lagi ya. Zakat mal, zakat fitrah. Saya lupa tadi bahas di awal. Nggak apa. Jadi az-zakah terbagi 2. Ada zakatul badan dan ada zakat al-mal. Nah, zakat mal ini yang terbagi menjadi ada 6 jenis. Ini zakat badan, zakat al-fitrah. 6. Ini juga dibahas oleh beliau. Berarti ini yang kita bisa jadikan yang ke-7. Nah. Ya. Jadi zakat secara umum ada 2, ada zakat pada tubuh dan ada zakat pada harta. Zakatul badan dan zakatul mal. Zakatul badan dikenal dengan istilah zakat fitrah. Jadi yang dikenai zakat adalah badannya. Karena itulah biar bayi masih kecil, orang miskin tetap wajib. Sampai sini tetap wajib bayar zakat fitrah karena yang dikenai bukan hartanya tapi badannya. Kemudian zakat mal ada 6. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, pertama mawashi, hewan ternak, asman, al-asman, mata uang, az-zuru' was-thimar, buah-buahan, makanan pokok dan buah-buahan, urud at-tijarah, barang perdagangan,
al-ma'din barang tambang, dan ar-rikaz harta karun. Ar-rikaz harta karun. 6. Yang beliau bahas cuma 3 jenis zakat. Mata uang, makanan pokok dan buah-buahan, kemudian apa? Zakat badan. Ya, ini zakat fitrah. Baik. Yang lainnya kita jelaskan secara global saja ya. Berapa? 4 yang lain kita jelaskan secara global saja. Yang pertama al-mawashi, hewan ternak. Hewan ternak ini banyak, tapi yang kena zakat cuma 3. Yang kena zakat cuma 3 saja. Yang pertama apa? Onta. Kedua, sapi, termasuk di dalamnya kerbau, itu sama. Yang ketiga, kambing dan domba, satu jenis, dihitung satu. Kambing dengan domba. Maka tidak ada zakat pada ayam, tidak ada zakat pada kuda. Kuda tidak wajib kena zakat, tidak kena zakat. Hanya 3 jenis hewan ini saja. Onta dengan semua jenis onta, yang punuknya 1, yang punuknya 2. Kemudian sapi termasuk kerbau sejenis ini, dengan semua macam jenis sapi dan kerbau. Yang ketiga adalah kambing atau kambing dan domba sejenis. Ya, syarat-syaratnya dibahas nanti. Di sini beliau tidak bahas. Berikutnya urul tijarah, zakat barang perdagangan. Yang kena zakat adalah apa namanya? Barang perdagangan dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Modalnya, ya, modalnya, keuntungannya, barang dagangannya. Ini barang dagangan bebas, apapun yang diperdagangkan kalau memenuhi nisab wajib bayar zakat. Memenuhi nisab dan haul nanti akan dibahas di kitab-kitab lain. Ini zakat apa? Perdagangan. Yang dimaksud dengan berdagang di sini adalah saya beli barang A, saya jual barang A lagi dengan harga tinggi. Saya beli motor 10 juta, saya jual 13 juta. Baik, itu berdagang namanya. Saya beli sembako 10 juta, kemudian saya jual lagi sembako tersebut, saya dapat untung misalnya 5 juta. Misalnya. Atau 13 juta. Itu namanya berdagang. Jadi berdagang itu adalah membeli barang untuk dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan. Itu yang dimaksud dengan tijarah dalam bab ini. Jadi bukan termasuk berdagang produksi. Sudah sampai sini? Bukan termasuk berdagang menjual barang produksi. Contoh, saya beli tepung, saya beli terigu, saya beli ini semua peralatan, semua bahan-bahan saya beli, terus saya olah jadi kue, kemudian saya jual kue. Nah, ini bukan dianggap perdagangan di sini. Biar berapa keuntungannya menjual kue tidak ada zakatnya. Karena ini bukan berdagang, ini memproduksi. Sudah sampai sini? Memproduksi. Beli susu sapi banyak, diolah jadi susu ultra. Baik, UHT. Iya. Nah, diolah. Maka ini juga tidak ada apa? Tidak ada zakatnya karena ini ada produksi, bukan jual beli. Bukan jual beli. Jelas? Saya beli kertas, saya beli semuanya, saya rubah jadi stiker. Stikernya saya jual. Ini juga tidak ada zakatnya. Ini bukan berdagang. Ini namanya memproduksi. Jelas? Ini zakat perdagangan. Jadi yang terkena zakat hanya orang yang berdagang, yakni beli barang itu juga yang dijual tanpa diolah. Yang kelima, ma'din, barang tambang. Barang tambang yang kena zakat cuman emas dan perak. Barang tambang yang kena zakat hanya barang tambang emas dan perak. Kalau ada orang dapat barang tambang berlian, berlian ini berkali-kali lipat harganya dibandingkan emas, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada apa? Tidak ada zakat barang tambangnya.
Cuman kalau dia ikutkan ke, tapi nanti dia bisa kena apa namanya? Misalnya kalau dia uangkan ya kena apa namanya? Kena zakat uang kan begitu kenanya. Zakat mata uang. Tapi kalau dia begitu toh ya, dia misalnya ke barang tambang ya, menggali cari emas, tiba-tiba dapat berlian. Yang seperti ini tidak ada zakatnya. Jelas? Karena barang tambang yang kena zakat hanya emas dan perak. Kemudian ar-rikaz, harta karun, sama juga. Harta karun yang kena zakat hanya emas dan perak saja. Selain emas dan perak tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Walaupun harganya lebih mahal. Misalnya dia menggali tiba-tiba dapat piring-piring kuno dari beberapa kerajaan-kerajaan tempo dulu. Beberapa abad yang lalu misalnya ya. Ini piring seharga sudah usianya sudah berapa ratus tahun misalnya. Ya. Ini harganya mahal, lebih mahal mungkin dari emas. Maka ini juga tidak ada zakatnya. Jelas? Ya. Jadi harta karun yang kena zakat hanyalah harta karun berupa emas dan perak. Khusus untuk ini dua, kapan mendapatkan emas dengan jumlah nisab yang cukup, wajib langsung dikasih keluar, tidak perlu ada haul. Tidak perlu ada haul. Sebagaimana juga ini 3 zakat, 3, 5, 6 ini tidak wajib terpenuhi tidak perlu dimiliki selama setahun. Kapan dapat mencapai nisab langsung keluarkan. Kalau dia panen, hasil panennya melebihi nisab, langsung keluarkan saat itu juga. Dia barang tambang atau dapat harta karun, emas dan perak, dia lihat, dia hitung dapat nisab, langsung keluarkan saat itu juga. Tidak perlu menunggu setahun. Yang lainnya wajib setahun. Yang lainnya hewan ternak, mata uang, uang sama perdagangan itu wajib dikeluarkan setelah dimiliki selama setahun. Baik. Ini gambaran global berkenaan dengan zakat. Nah, baru kita lihat ke zakat yang pertama beliau bahas. Baik, sekarang kita lihat kata beliau rahimahullahu taala. Sekarang beliau masuk ke pembahasan zakat al-asman, zakat mata uang. Asalnya zakat ini adalah zakat emas dan perak asalnya. Karena di zaman Nabi SAW emas dan perak itu mata uang ya. Ketika itu adalah emas dan perak. Dinar itu mata uang emas, dirham mata uang perak. Dinar mata uang emas, dirham mata uang perak. 6. Namun bukan berarti zakat hanya mengenai emas dan perak, enggak. Mata uang juga kena. Jelas ya? Kenapa? Karena ilat ya. Disebabkan ilat dari emas dan perak itu kena zakat adalah karena dia dijadikan alat tukar menukar. Alasan emas dan perak di zaman itu kena zakat adalah karena ia dijadikan salah satu alasannya adalah karena dijadikan alat tukar menukar. Yani selain karena dia emas dan perak, dia juga adalah alat tukar menukar. Karena itulah emas dan perak sampai hari kiamat kena zakat. Biar bukan dia jadi alat tukar, bukan lagi. Kenapa? Karena asalnya dia dikenai zakat, selain karena dia emas dan perak, dia juga sebagai alat tukar. Jadi ini ilatnya. Karena itulah emas dan perak, kalaupun pada kayak di zaman sekarang, emas dan perak bukan alat tukar, bukan dipakai belanja emas dan perak. Dia dijadikan perhiasan, investasi atau yang semacamnya. Emas dan perak ini wajib kena zakat, walaupun bukan dijadikan alat tukar. Namun, ya, karena ilat adalah alat tukar, salah satu ilatnya adalah alat tukar, maka semua alat tukar di zaman-zaman belakangan itu juga kena zakat, walaupun dari kertas, tapi dipakai tukar uang, dipakai sebagai alat tukar menukar barang, dipakai belanja, walaupun bahannya kertas, bahannya plastik, bahannya tembaga,
semuanya wajib kena zakat. Ya. Jadi kita simpelkan permasalahan, pada zakat asman ini yang wajib kena zakat adalah emas dan perak serta semua mata uang di dunia, dolar, ya, real. 6. Nah, sekarang apa syarat wajibnya, kapan ya zakat mata uang ini wajib dikeluarkan? Kita bahas. Syarat wajibnya zakat asman, zakat mata uang atau emas dan perak. Syarat yang pertama, ini berkenaan dengan orangnya, tentunya harus al-Islam. Islam. Orang kafir tidak wajib bayar zakat. Orang kafir tidak wajib bayar zakat. Yang kedua, al-hurriyah. Budak. Budak tidak wajib bayar zakat. Budak tidak wajib bayar zakat. Yang ketiga, an-nisab. Harus mencapai nisab. Harus mencapai nisab. Taib. Nah, sekarang ini pembahasan nisab kita bahas di sini. Nisab. Nisab itu adalah apa? Jumlah tertentu harta yang kalau sudah sampai di situ wajib dikeluarkan zakatnya. Ini uang. Ya, ini harta, emas, perak, uang. Kapan sampai di sini wajib bayar zakat. Itu namanya nisab. Batasnya. Batas minimal zakat itu atau harta itu dikenai zakat. Nah, sekarang di sini beliau sebutkan nisabnya. Kita bahas satu-satu ya. Kata beliau rahimahullah, wa man malaka ihda ishrun. Hah? Ihda wa ishrun. Ada waw situ ya? Wa kan? Hah? Wa man malaka ihda wa ishruna uqiyata fiddatin. Mana sambungannya? Hah? Au salasa awaqin zahaba khalisaini. Baik. Au qimatuha min urudit tijarah. Oh, beliau bahas urud tijarah juga ya. Beliau juga bahas urud tijarah, perdagangan. Lah bahas. Kita akan tambahkan nanti. Lazimahu rubu'ul usyri kulla sanah. Kata beliau rahimahullah, siapa yang memiliki 21 uqiyah perak. 21 uqiyah perak. 6. Atau 3 awak emas. 3 uqiyah emas. 6. 3 uqiyah emas. Yang mana dua-duanya itu emas dan perak dan emasnya itu khalisain, murni, bersih, tidak bercampur dengan logam yang lain. Tidak bercampur dengan logam yang lain. Atau qimatuhuma min urudit tijarah. Qimatuhuma min urudit tijarah. Atau dia memiliki barang dagangan yang nominalnya, yang harganya kalau diuangkan itu barang-barang setara dengan keduanya, setara dengan nisab perak atau nisab emas. Maka lazimahu rubu'ul usyur. Dia wajib mengeluarkan apa? 1/4-nya 10. Berarti berapa? 2,5. Yani 2,5%. Rubu' 1/4. Al-usyur berapa? Al-usyur 1/10. Afwan, bukan 1/4 bukan 1/4 dari 10. Rubu' 1/4. Al-usyur 1/10. Berarti berapa? 1/4 dikali 1/10 berapa? Nah. Pecah-pecahan, 1/4 dari 1/10. Hah? Kok 10 sih? Lu mau pelajaran matematikanya? Ini 1/10.
1/10-nya dibagi lagi. Dibagi berapa? 4. 1/4 dari 1/10. Ya. Jadi berapa jadinya? Ini kan 4/1 kan? Kalau pindah ke atas jadi 1/4 sama dengan 1/40. 1/40. Tahu tiga. Lupa belajar pecahan. Pecahan ini penting ya. Di bab warisan nanti pecahan semua dipelajari. Bab waris. Iya, harus kuasai bab masalah pecahan. Ya. 0,025 atau 2,5%. Tapi lebih gampang begini sih. Nanti semua tinggal berapa totalnya tinggal dibagi 40. Ya kan? Kan 1/40. Misalnya hartanya dia 1 miliar. Ya, atau hartanya 100 juta ya. 100 juta tinggal dibagi 40. Dapat. Itu yang dikeluarkan. 1/40. Baik. 1/40 berapa? 0,025. Iya, tunggu dulu. 0,025. Baik. Kalau dikasih 100 berapa? 2,5%. Ya sampai sini? 2,5%. 2,5/100. Pindah ke sini ya. Jadinya begini. 2,5. Dah. Ini apa namanya? Jadi 1/40 atau 2,5%. Ya cuman orang ribet ya kadang 2,5%. Bagaimana cara menghitung lagi di kalkulator lagi 2,5%? Tinggal bagi 40 saja, selesai. Sudah? Nah, sekarang kita lihat nisabnya perak. Kata beliau nisabnya perak itu 21 uqiyah. Saya hapusin ya. Kita perak dulu. Nih, perak al-fiddah. Nisabnya berapa tadi? 20. Aduh, kita begini aja. 21 apa? Uqiyah. Ya kan? Ihda wa ishruna uqiyah. Ya. 1 uqiyah itu 29,25. 1 uqiyah 29,25. Berarti 21 dikali 29,25. Berapa hasilnya? Kali. Nisab perak 21 dikali 29,25. 614,25 gram. Baik. Gram berapa? Emas, perak afwan. Ini perhitungan, salah satu perhitungan. Jelas? Dan sebagaimana ini ada perbedaan. Taib, ini berdasarkan di buku 21 uqiyah. Beliau Syekh Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur mengatakan untuk perak nisabnya adalah 21 uqiyah. 1 uqiyah 29,25 gram, berarti 614,25 gram perak. Sebagian ulama ada yang menyebutkan lebih daripada itu. Ada yang menyebutkan, kalau yang masyhur kan berapa biasanya? 595. Yang masyhur ada yang menyebutkan 595 gram. Ada yang menyebutkan juga 560 gram. Ada yang mengatakan 672 gram. Ini perbedaan. Cuman kita di Indonesia mungkin ya peraknya ini ya, peraknya hampir tidak ada lah, ya minim lah. Kalaupun ada terhitung pakai jari orang yang memiliki zakat, memiliki perak sebesar ini. Ya. Sebagian menyebutkan 595 gram. Sebagian menyebutkan 595 gram. Ini istilahnya tambahan lain lah. Silakan. Kalau misalnya dia mau peraknya sampai 595 gram, ya, misalnya peraknya sampai 595 gram, terus dia mau keluarkan zakat, ya silakan. Dia mau mengikuti pendapat yang ini, boleh. Jelas?
Dia mengikuti pendapat yang lebih berhati-hati, yakni yang paling sedikit. Oh, emas saya sudah 555 gram. Ya sudah, saya ambil pendapat ini saja. Saya keluarkan zakatnya. Boleh, tidak ada masalah. Baik, ini hanya karena kan namanya konversi ya tadi. Tidak luput dari perbedaan kalau sudah dikonversi itu. Baik. Ini zakat nisabnya apa? Nisabnya perak. Adapun emas kata beliau au salasu awaqin. Ya. 3 uqiyah. 3 uqiyah emas. Ya. 3 uqiyah emas. Nah, sekarang perak emas. Az-zahab. Zahab ini 3 uqiyah. Di mana 3 uqiyah ini? 3 uqiyah ya, setara dengan 20 misqal. Misqal setara dengan 20 dinar. 20 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas, berarti 20 dikali 4,25 gram. Berapa? 85, sorry. 85 gram emas. Ini nisabnya perak, ini nisabnya emas, 85 gram. Sudah ya? 3 uqiyah setara dengan 20 misqal. 20 misqal itu sama dengan 20 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti 20 kali 4,25. 42,5 dikali 2, jadi 85. Taib. Sudah ya? Ini nisabnya emas, 85 gram emas. Selanjutnya kata beliau rahimahullahu taala, perhatikan. Nisab ini berlaku pada emas dan perak yang khalisaini, emas dan perak murni, tidak bercampur dengan yang lain. Kapan perak dikatakan murni? Kalau ini karatnya 1000 gram. 1000 karat, 1000 karat. Itu baru dibilang perak murni. Kalau emas murni 24 karat. Baru dikatakan emas murni. Kalau karatnya 24. Sudah sampai sini? Baik. Nah, sekarang ini emas dan perak. Perhatikan sebelumnya. Emas dan perak nisabnya tidak boleh digabung. Saya punya berapa? 70 gram emas, kemudian 600 perak. Ini kalau digabung bisa dapat. Tidak boleh digabung. Emas, perak, nisabnya sendiri, tidak boleh digabung. Jadi kalau misalnya emasnya cuma 600 gram, peraknya 600 gram, emasnya cuma 80 gram, ya sudah, tidak ada yang wajib kena zakat dua-duanya. Tidak boleh digabung. Karena emas dan perak beda jenis. Tidak digabung nisabnya. Nah, sekarang masalahnya. Kalau ini kan nisabnya perak, ini nisabnya emas. Bagaimana dengan nisab mata uang? Gimana dengan nisab mata uang? Berapa nisabnya uang? Berapa batas minimalnya uang sehingga wajib zakat? Jelas? Sekarang, kalau kita ini harga emas ini 614,25 gram perak 1000 karat. Ini 85 gram emas 24 kah?
karat. Baik, sekarang kita mau lihat harganya dulu. Perak murni 1000 karat itu berapa? 10.000? Apa 15.000? Hah? 15 dulu. 1000 yang murni kan? Baik, 15.000. Baik, coba 15.000 dikali ini. Dikali dulu. 614,25 dikali 15.000. Berapa kalau diuangkan? Perak berapa? 9 juta 200 rupiah. Sekarang emas 1 gram 24 karat itu sejuta lebih 1.020.000. Atau kita pakai 1 juta aja dulu biar lebih gampang. Sekarang mau ngitung ya. Nanti kan realnya tergantung kurs apa saat itu. Tapi 1 juta dikali 85 gram berarti berapa? 85 juta. 85 juta. Nah, sekarang mata uang kita mau ikutkan ke nisabnya perak atau nisabnya emas? Artinya begini. Kalau saya punya uang 20 juta, kalau uang saya ikutkan ke nisabnya perak, saya sudah wajib keluar zakat. Ya. Kalau uang saya ikutkan nisabnya ke perak, saya punya uang 20 juta, maka saya sudah harus keluar zakat karena nisabnya perak cuma 9 juta, 9 jutaan. Tapi kalau kita mengatakan nisabnya uang dikembalikan ke emas, berarti 20 juta tidak bayar zakat karena minimalnya harus 85 juta. Sudah sampai sini? Nah, ini menjadi masalah kontemporer di zaman belakangan, ya, ketika mata uang itu bukan lagi emas dan perak. Mata uang itu diikutkan ke nisabnya emas atau perak. Jelas, karena ini jadi masalah karena signifikan sekali perbedaannya. Di zaman-zaman awal Islam mungkin, di zaman-zaman awal maksudnya setelah adanya mata uang yang bukan emas dan perak, mungkin waktu itu harganya tidak terlalu jomplang. Di zaman Nabi Muhammad SAW, harga 614 gram perak tidak jauh beda dengan 20 dinar, beda tipis. Zaman itu. Makanya mau yang manapun dikeluarkan sama saja. Jelas? Karena beda tipis harganya. Nilainya itu beda tipis. Jelas? Jumlah barang yang kita bisa beli dengan 614 gram perak itu hampir sama dengan jumlah barang yang bisa kita beli dengan 20 dinar. Jadi nilainya itu tidak signifikan. Karena itulah di zaman dahulu mau keluarkan emas boleh, perak boleh karena nilainya hampir sama. Yang menjadi iskal di zaman sekarang ketika nilainya jauh berbeda, 9 juta ke 85 juta. Itu jadi iskal. Nah, uang kita ikutkan ke nisabnya mana? Nisabnya perak atau nisabnya emas? Ada dua pendapat di kalangan ulama muasirin. Cuman wallahu alam yang lebih tepat adalah diikutkan ke nisabnya emas. Jadi uang hanya akan kena zakat kalau mencapai 85 juta. Uang hanya akan terkena zakat ya kalau mencapai 85 juta. Ini pendapat yang lebih tepat insyaallah wallahu alam bisawab. Ya. Ya, dikarenakan zakat itu namanya zakat harta dikenakan kepada orang yang berharta, orang yang kaya. Nah, di zaman sekarang orang kaya itu kalau cuma punya uang 10 juta tidak dibilang kaya di zaman sekarang. 10 juta sedikit. Jelas? Dengan kebutuhan kehidupan sebulan itu 10 juta sebulan bahkan hampir nggak cukup. Ya, hampir nggak cukup. Apalagi kalau yang hidup di kota besar. Jelas? Nah, tapi kalau 85 juta dia punya uang seperti itu dan bertahan selama setahun, itu berarti keuangannya stabil. Karena ya, kalau dia punya uang 85 juta tapi sepanjang tahun dipakai sisa 30 juta. Berarti ini orangnya belum stabil keuangannya, belum kena zakat. Jadi perhatikan zakat itu dikenakan kepada orang yang punya harta stabil. 85 juta sekarang, tahun depan baru keluar. Kalau tahun depan masih bertahan sampai 85 juta atau lebih, baru keluar zakat. Jadi betul-betul Islam itu mengenakan zakat hanya pada orang yang ekonomi menengah ke atas atau mungkin ekonomi atas dan stabil keuangannya.
Sehingga setahun itu tidak ada perubahan apa? Signifikan yang mengurangi nisab. Jelas sampai sini? Taib. Maka ini apa? Nisab. Jadi kalau kita punya emas, maka 85 gram. Kalau perak 614,25 gram. Nah, untuk uang nisabnya ini 85 juta. Nah, perhatikan. Karena uang itu diikutkan kepada nisab emas, maka nisabnya emas dan uang boleh digabung. Nisabnya uang dengan emas boleh digabung. Contoh, perhatikan. Kalau saya punya uang 50 juta. 50 juta. Sampai nisab atau belum? Belum sampai nisab. Tapi saya punya emas 10 gram. Ya. 50 juta. Misalnya saya punya emas, anggaplah 40 gram. Nih, 50 juta ditambah 40 gram emas. 40 gram berapa tadi? Kali 1 juta berarti 40 juta. Nah, 50 juta ditambah 40 gram 90 juta. Maka lewat nisab, wajib keluarkan zakat. Jadi uang dengan emas digabung nisabnya. Bukan karena uang nggak cukup, emas nggak cukup, nggak wajib. Enggak. Ini digabung, emas dengan uang digabung nisabnya. Ya, uang dengan emas digabung nisabnya. Kalau dia punya uang 50 juta dan dia punya emas 24 karat 40 gram, maka kena zakat. Kena zakat. Perhatikan di sini. 90 juta totalnya kan? Sekarang kalau saya mau keluarkan 2,5%, saya keluarkan berupa uang atau emas? Nah, kalau saya keluarkan uang berarti berapa? 50 juta dibagi 40. Berarti 9 juta dibagi 4. 9 juta dibagi 4 berapa? 4,5 juta dibagi 2 berarti 2.250.000. Iya, 2.250.000. Imma saya keluarkan 2.250.000, 2.250, atau berapa? Atau 2 gram. Nah, 24, 2,4 2,4 gram. Ya? Kalau nominalnya berapa kenanya? Jadi imma dia keluarkan dalam bentuk uang 2.250, atau dia keluarkan berupa apa? Ini nih 40 gram. Berapa 2,5% dari situ? Nah, berapa? Hah? 2,25. Ya, imma dikeluarkan emasnya uangnya dalam bentuk nominal uang, atau dikeluarkan berupa emas, bebas. Ya. Iya, apakah dia keluarkan dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas? Iya, sudah benar. Kalau perak, kalau emas, kalau 40 gram, kalau 50 juta di emas, jadi emas kan berapa kenanya? Berarti berapa? 50 gram? Hah? Iya, berarti 50 gram. Udah, berarti 90 gram. Berarti 2,5%-nya. Dibagi 40 aja toh? Taib. Berapa gram? 90 gram ya? 2,25. Taib. 2,25 gram emas. Ya. Jadi imma 2.250.000 berupa uang atau 2,25 gram emas kalau dia punya. Taib. Sudah ya? Ini nisab untuk perak dan emas. Sekarang ini yang tidak kalah pentingnya. Kata beliau, nisab ini kalau emas dengan peraknya khalisain,
murni 24 karat pada emas dan 1000 karat pada perak. Kita nggak bahas perak dulu ya, kita fokus ke emas karena itu mata uang sekarang. Maksudnya nisab mata uang diikutkan ke emas. Jadi kita fokus ke emasnya dulu, ke emasnya saja. Kata beliau itu 20 berapa tadi? 20 dinar atau 85 gram emas. Ini kalau karatnya 24. Jelas? Kalau karatnya bukan 24, bukan 85 gram. Jelas? Tahu ya 24 karat? Mana nih? Hapus sudah nih. Emas itu kan kalau 24 karat nggak bisa dia apa-apain ya. Ya. 24 karat nggak bisa diapain. Dia batangan gitu. Batangan atau apa namanya? Atau kalau kita bilang apa? Emas mulia ya. Emas mulia. Ya. Dia itu berupa batangan misalnya atau berupa logam begitu. Nggak bisa dibentuk jadi perhiasan. Nggak bisa. Kalau 24 karat nggak bisa diapain. Perhiasan emas kalau mau dirubah jadi perhiasan itu harus ditambahkan zat lain ke situ. Jelas? Harus ditambahkan zat lain. Ya, baru bisa dibentuk sedemikian rupa. Kalau nggak bisa dibentuk itu emas dan perak kalau nggak ada tambahannya. Jelas ya? Ya. Jadi kalau 24 karat artinya itu emas murni, tidak ada campurannya apa-apa. Ya, saya begini. Ini kita bagi berapa? Bagi 2 berapa? Berarti 12 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sudah 12. Sudah seimbang ya. Ini 12 di atas, 12 di bawah. Berarti berapa? 24 karat. Ini ibarat emas begini, 24 karat. Nggak bisa diapain. Nah, kalau kita mau merubah perhiasan, emas jadi perhiasan, itu ditambahkan zat lain. Apa namanya? Barang lain, logam lain supaya bisa kayak alkohol kalau mau disemprot ditambahkan parfum misalnya mau disemprotkan ditambah apa? Alkohol. Harus ditambahkan begitu. Misalnya kalau kita tambahkan misalnya 2 begini, misalnya saya tidak tahu apa yang bisa ditambahkan, tembaga atau apa yang semacamnya yang bisa dirubah untuk supaya emasnya itu jadi agak lembek, bisa dirubah begitu, bisa dirubah jadi perhiasan. Kalau yang 2 bagian ini bukan emas, maka berarti ini emas berapa karat? 22 karat. 24 dikurang 2, yes? Berarti 22 karat. Kalau misalnya ada 3 yang dipakai, berarti 21 karat. Kalau tambahannya 4 berarti 20 karat. Demikian seterusnya. Jelas? Karena kalau 24 karat tidak bisa diapain. Belum bisa dirubah. Iya. Ibarat besi kan kalau keras tidak bisa diapain. Harus dirubah dulu. Nah, sama seperti itu prinsipnya emas. Nah, kalau ketika kita berbicara 85 gram emas dengan harga 85 juta, itu 24 karat. Bersih, tidak ada tambahan. Jelas? Sekarang perhiasan, tentunya perhiasan bukan, tidak ada 24 karat. Tidak ada kan? Ya, karena memang tidak bisa dibentuk jadi perhiasan kalau masih murni. Harus ada tambahannya. Misalnya perhiasan zaman sekarang rata-rata paling 21 atau 22 karat ya. Tinggi sekali sudah itu. Ya, malah ada yang 18 karat atau 20 karat. Nah, sekarang kalau emasnya cuma 18 karat, berapa nisabnya? Yang jelas bukan 85 gram. 85 gram ini nisab kalau 24-nya karatnya 24 maksudnya. Full emas semua. Itu baru 85 gram. Paham sampai sini? Sekarang kalau ada orang punya perhiasan emas, ibu-ibu misalnya ya, 85 gram. Kalungnya emas, gelangnya emas, antingnya emas, semuanya emas. Dia tidak pakai, dia simpan untuk investasi. Nanti kalau ada apa-apa saya jual, simpan di investasi. Totalnya semua 85 gram emas, maka ini tidak mencapai nisab. Jelas? Belum mencapai nisab. Kenapa? Karena perhiasan bukan 24 karat. Paham? Nah, sekarang gimana caranya menghitung emas yang bukan 24 karat? Ini rumusnya.
Jadi rumusnya 24 dibagi jumlah karatnya berapa dikali 85 sama dengan itu rumusnya. Baik. Kalau emas yang kita miliki 24 karat berarti berapa nisabnya? 85 kan? 24 per 24 satu persatu ya. Sekarang berapa nisabnya emas yang karatnya perhiasan emas yang karatnya cuman 20 berapa? 20 gram misalnya. Maka rumusnya 24 dibagi 20 dikali 85. Berapa? Hah? 102? 102? Oh iya, 2,4 dibagi 2. Sorry. Yakin? 102 gram? 102 gram. 24 kali 85 dibagi 20 ya. Baik. Berarti kalau perhiasannya itu 20 gram, maka dia hanya mencapai nisab kalau sampai kalau 20 karat maksud saya, dia hanya mencapai nisab kalau 102 gram, bukan 85 gram. Jelas? Jadi rumusnya adalah 24 dibagi berapa jumlah karatnya baru dikali 85. Nah ya. Nah, makanya kali-kali entah. Udah ya? Tinggal ini saja. Kalau misalnya dia punya cuman 22 karat, ya sudah. 24 dibagi 22 dikali 85. Berapa? Ya? 92,72 gram. Gram. Baik, ini nisab kalau karatnya 22 gram. 22 karat. Dah? Jadi sekarang saya mau kasih hitung-hitungan. Hitung ya. Dia ini harta dapat nisab atau tidak? Sekarang $1 berapa rupiah kursnya? 14.000. 15? Udah turun-turun ya? Masih 15? Masih 15.000. Taib. Kalau ada orang 14.000, taib. Taib, kita ganaskan 15 saja, 15. Kalau ada orang, perhatikan. Dia punya uang 50 juta rupiah, tentunya 50 juta rupiah, ditambah dia punya 10.000 ya, US dollar. 10.000 pas 10.000 sih. Nah, misalnya anggaplah dia punya 5.000 dolar. Nah, ini kita kurangi saja. Ini anggaplah 20 juta. Ya. Kemudian ditambah dengan emas batangan. Berapa emas batangan biasanya? Ada 5 gram ya? 5 gram emas batangan. Iya. Ada, oh ya. 5 gram 24 karat. Baik. Ditambah dengan perhiasan yang tidak dipakai, totalnya misalnya 10 gram. Misalnya dia 30 gram 22 karat. Ini dapat nisab atau tidak?
Kurs dolar 15.000 ya. Iya, 1 gram 24 karat. Kalau yang ini yang mana? Enggak, kena sampai nisab atau enggak? Sampai tidak? 100 juta. Berapa harga 22 karat? Saya lupa. Berapa 22 karat? Perhiasan gram 800-an ya? Kalau yang dua kayaknya kemarin 600 ya? Oke, 600.000 per gram yang 22 karat. Berapa? 600. Baik. Ayo. Sampai ya? Iya, ini 20. Ini berapa? 5 kali 15? 15.000 dikali 5 berapa? 70. Berapa? 75. Oke, udah dapat. 75 juta. Ini 5 juta. Ini 18. Iya, udah ya. Berarti 118 juta. Dibagi 40, 118 juta dibagi 40 berapa? Yang totalnya 118 juta. Keluar berapa? Dibagi 40? 2 juta 500. Baik, ribu. Dah. $118 juta dibagi 40 2.500.000. Kan memang kenapa 2.500.000? 290. Nah, ini selesai perhitungannya. Jadi yang sering dilupakan oleh orang yang menghitung, dia kira emas 85 gram itu berapa karat, berapa pun ditambah semua yang perhiasannya, emasnya, padahal beda karat. Jadi beda hitungannya. Nah, sampai sini beda hitungannya. Nah, tentunya emas dengan perbedaan karat itu digabungkan. Ya, ini emas sama uang saja digabung, apalagi emas sama emas cuman beda karat, itu nisabnya digabungkan. Diambil ke 85 gramnya harganya. Jelas? Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan zakat emas dan perak serta mata uang. Enggak perlu. Gabung aja. Gabung aja. Ya, kita larikan semua ke ini saja. Larikan semua ke uang aja, ke nominal, karena itu yang kita pakai sekarang. Makanya saya lupa tadi 22 karat itu berapa per gram? 600 ya. Kita larikan ke titik temunya semua di uang. Iya, kecuali kalau maksudnya kecuali tidak ada uang, tidak ada yang lain. Iya, kalau gitu ya harus terpenuhi berapa tadi? 92. Iya, kalau sama kartnya semua ya sudah. Tidak ada uangnya, tidak ada ditambahin. Baru ditunggu 92,72. Baik, ini selesai emas dan perak. Beliau tambahkan satu pembahasan
au qimatahuma, atau barang dagangan yang setara dengan keduanya. Sama ya, barang dagangan juga kita ikutkan ke nisabnya mana? Nisabnya emas. Jelas, karena itu yang jadi patokan. Jadi barang dagangan juga nanti keluar zakatnya kalau setara dengan 85 juta. Dengan apa? Dengan asumsi 1 gram 24 karat sejuta. Baik. Jadi 85 juta. Nah, sekarang bagaimana caranya menghitung zakat perdagangan? Ingat sekali lagi, namanya perdagang apa tadi? Hah? Afwan. Kita belum selesaikan ini. Sebentar, perdagangan sebentar. Selesaikan dulu ini. Syarat yang keempat. Ini pasti zakat apa ini? Zakat mata uang ini ya. Syarat yang keempat apa? Al-haul. Genap dimiliki setahun. Ini syarat keempat. Setahun kamariah. Baik. Komariah ya, Komariah Hijriah. Saya bilang apa tadi? Komariah ya, Komariah Hijriah sama. Baik. Kalau Masehi kan Syamsiah. Nah, jadi perhitungan 1 tahunnya dengan perhitungan Komariah atau Hijriah. Kalau misalnya ada seorang yang punya 90 juta di tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah, dia punya berapa? 90 juta rupiah. Kalau sampai 5 Muharram tahun depannya 1443 Hijriah dan uangnya, perhatikan, uangnya tidak kurang dari 85 juta. Yes? Tidak kurang dari 85 juta. Yani uangnya itu 85 atau lebih bagaimana? Terbalik ya? Terbalik. Afwan. 85 juta. Gini kan? Berapa? 85? Cocok begini kan? Begini ya? Nah, saya. Jadi tadi bedanya apa? Tahu enggak yang kedua? Yang kedua tadi saya gimana? Yang kedua tadi saya gini. Terus begini kan? Iya. Ini apa kalau begini? Oh gitu. Nah. Oh ya. Ya kanan ke kiri ya. Ya, jadi kalau seperti ini, kalau sampai tahun depannya uangnya itu lebih besar atau tadi ini dalam keadaan uang kayak tetap di tabungan begitu, tidak yang diambil untuk jadi modal apa segala, tidak, tetap semuanya. Kalau ada yang diambil kasih modal, setelah itu dikembalikan lagi ke tabungan.
saja semua. Kalau dia modal perdagangan dan sifatnya perdagangan, nanti dikonekkan dengan perdagangan. Ya, karena perdagangan nanti kita akan sebutkan kalau tidak mencukupi nisab tapi ada uang yang bisa mencukupi, dikeluarkan dari situ. Nanti kita bahas di perdagangan itu kalau jadikan modal. Ini kalau dipakai makan, dipakai dihitung semua itu. Pakai bayar cicilan, pakai apa itu kan semua keluar duit. Ya. Jadi tidak ada perhatikan, tidak ada kewajiban untuk mempertahankan nisab. Oh, jangan sampai kurang ini. Enggak. Kalau memang butuh dipakai, dipakai. Yes. Mau dipakai, dipakai. Sampai walaupun untuk kebutuhan bukan hal yang wajib. Misalnya nih, bulan Zulhijjah. Zulhijjah tanggal 5, berarti bulan depan saya wajib zakat. Tahun depan bulan depan bayar zakat. Ya. Selama niatnya bukan untuk menghindari zakat, tidak apa-apa. Misalnya jalan-jalan di ini, wah, ada apa namanya alat olahraga ini. Ya, saya butuh olahraga. Dia beli dengan 10, misalnya 5 juta. Akhirnya apa? Kurang dari nisab. Yang tidak ada masalah. Selamat niatnya bukan untuk menghindari zakat. Bulan depan saya kena zakat ini. Saya belanjakan memang biar tidak kena zakat. Nah, itu kalau seperti itu tidak boleh, tentunya haram. Ya. Tapi kalau memang dia butuh membeli barang tersebut walaupun bukan untuk hal yang wajib, ya, sekedar untuk kebutuhan mubah, tidak ada masalah. Boleh. Yang penting niatnya bukan untuk menghindari zakat. Paham? Jadi tidak ada kewajiban untuk mempertahankan zakat. Dipakai, ada tambahan dimasukkan lagi ya. Gajinya dimasukkan, dipakai keluar, seterusnya seperti itu. Taib. Jadi haulnya kalau misalnya perhatikan dia misalnya bekerja dari nol, ya, dari masih dibayar orang tuanya, pas masuk kerja dari PNS misalnya atau dari guru dapat gaji, dia mulai nabung gajinya dikit-dikit, ya, dikit-dikit, pas misalnya 5 tahun dia kerja jadi guru, jadi pegawai, terkumpul 90 juta pada tanggal ini, maka di sini dimulai apa? Di sini dimulai hari pertamanya, tahun depannya baru keluar. Ya, sampai sini. Atau misalnya dia dapat warisan langsung dapat bagian, hitung-hitung, oh dia dapat 90 juta, sudah dihitung dari situ. Nisabnya itu warisan. Apa haulnya itu warisan. Jelas sampai sini ya. Kalau di tengah jalan, apa bulan ke-6? Jumadil akhir. Kalau di bulan ke-6 Jumadil akhir hartanya turun menjadi 70 juta, maka haul yang ini terputus. Enggak perlu dilanjut. Kenapa? Karena sudah turun dari nisab. Kemudian bulan Ramadan naik lagi dari 85 juta. Menjadi 85 juta. Maka haul yang baru adalah Ramadan 1442 dan dikeluarkan sampai Ramadan 1443 Hijriah. Dikeluarkan di Ramadan tahun depannya. Jadi berubah haulnya, pindah. Jelas? Jadi kapan nisab berkurang di tengah haul, maka haul yang tadi itu batal. Nunggu lagi. Kapan mencapai nisab? Nah, itu hari pertama yang baru. Sampai dihitung sampai tahun depannya. Kalau tahun depannya masih bertahan, ya baru dikeluarkan. Jelas sampai sini? Baik, ini syarat yang keberapa? Yang keempat, haul. Syarat yang kelima, ghairu al-huli al-mubah. Syarat yang kelima dari zakat emas dan perak adalah bukan perhiasan yang mubah. Ya, bukan perhiasan yang mubah. Ghairu al-huliyil mubah. Bukan perhiasan yang mubah. Perhiasan yang mubah tidak wajib zakat. Perhiasan yang mubah tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena zakat itu hanya dikenakan kepada harta yang berkembang, yang dikembangkan. Nah, kalau dipakai-pakai enggak berkembang, begitu-gitu aja. Beda kalau emasnya penjual emas. Nah, ketika mau dijual, udah ya.
Oh, sudah ditulis? Sudah ditulis? Ya udah, ini baru mau jelaskan ini. Ya. Sudah? Taib. Bukan perhiasan yang mubah. Artinya kalau perhiasan mubah tidak ada zakatnya. Yang mana namanya perhiasan mubah? Atau yang mana namanya perhiasan tidak mubah? Yang dimaksud perhiasan tidak mubah di sini adalah perhiasan yang haram. Adapun kalau makruh masih kena zakat. Kalau makruh masih kena zakat. Kalau haram itu kena zakat. Mubah di sini mencakup makruh. Kalau makruh tidak zakat. Jelas? Contoh misalnya perhiasan yang haram. Emas bagi laki-laki. Laki-laki pakai kalung emas, pakai cincin emas. Ini dihitung ke harta zakat. Digabungkan, ditambahkan ke situ. Kenapa? Karena laki-laki haram pakai emas. Jelas sampai sini? Atau bejana dari emas. Bejana emas laki-laki dan perempuan tidak boleh kan? Tidak boleh iktina dengan apa? Barang-barang emas dan perak. Tidak boleh iktina, memanfaatkan barang-barang emas dan perak. Baik untuk makan, untuk minum atau sekedar untuk yang lain. Jadi yang diizinkan hanyalah apa? Ini. Perhiasan bagi perempuan. Perhiasan emas bagi perempuan. Kalau perak bagi laki-laki mubah atau tidak mubah? Boleh tidak boleh? Perak bagi laki-laki? Boleh. Berarti itu tidak dikenai zakat. Enggak dihitung ke dalam perak nisab perak. Alhamdulillah. Ada perak yang dia pakai sama perak yang Iya, digabungkan ke nisab. Misalnya laki-laki pakai perhiasan perak, maka yang seperti ini tidak dihitung ke nisab, enggak dihitung. Dan perempuan pakai kalung emas, enggak dihitung, enggak digabungkan. Makanya saya katakan tadi 30 gram emas dia tidak pakai, dia simpan jadi investasi saja. Nah, itu dihitung kena zakat. Jadi bukan masalah perhiasannya, tapi apakah perhiasan itu kamu pakai atau tidak, dan itu mubah atau tidak. Itu masalahnya. Kan ada juga orang yang beli perhiasan dia tidak pakai, cuman untuk investasi toh. Nah, itu dihitung dalam nisab. Jelas ya? Dihitung dalam nisab. Nah, jadi semacam emas bagi laki-laki, perhiasan emas bagi laki-laki itu dihitung dalam nisab, ditambahkan ke nisab. Karena laki-laki haram pakai emas. Demikian pula perempuan pakai perhiasan emas tapi kebanyakan kelebihan, israf, berlebihan. Itu dihitung, kelebihannya itu dihitung ke dalam nisab. Misalnya ini kan ditentukan urf, kebiasaan di tengah masyarakat. Kita di Indonesia di sini, di Makassar secara khusus, normalnya perempuan itu perhiasan apa sih? Kalung, anting, ya kan? Ya, gelang mungkin, ya masih bisa lah, gelang. Ya, cincin, itu kan normal, standar. Udah sampai sini? Itu pun gelang sebenarnya, tahu lah Bas, gelang. Nah, sekarang kalau dia pakai perhiasan berlebih, cincin 10-10-nya. Nah, sampai sini, anggaplah di urfnya kebiasaannya orang cuma satu, oke lah, 2 mungkin masih, nah, misalnya ya. Maka 8 yang lain dihitung ke nisab. Itu dianggap berlebih. Yang tidak normal, yakni melebihi batas normal itu dikenai zakat. Yang dicincin yang 1 atau mungkin ya kalaupun di urf misalnya 2 misalnya, oke lah 2 ini tidak dihitung misalnya. Jelas? Tapi 8 yang lain dihitung ke dalam nisab. Kenapa? Itu perhiasan yang haram. Jadi kamu berlebih-lebihan. Atau kalung tapi 3 lapis ya. Kalau jalan begini lehernya. Nah, ini yang dua kalungnya dihitung. Ya. Enggak. Ya, enggak. Itu bukan urf. Perhatikan, itu bukan urf. Itu kan perkawinan. Jadi urf kan tahu yang itu kan cuma hari itu tahu gitu kan. Bukan tiap urf yang tiap hari dipakai gitu ya, normal. Itu urf maksudnya. Jelas? Hah? Gigi emas. Gigi emas zahirnya termasuk yang dibutuhkan. Allahu a'lam. Gigi emas apa sih? Berapa gram? Berapa karat gigi emas? Hah? Atau dia sepuhan? Hah? Apa sih emas itu? Saya belum tahu nih banyak. Apa? Enggak mungkin kan 24 karat kan? Pasti ada campuran terus berapa karat? Yang jelas dia bukan untuk dikembangkan. Kalau perempuan itu bisa dimasukkan ke kategori perhiasan yang dipakai gitu kan, kalau gigi emas. Nah, laki-laki enggak boleh pakai gigi emas.
Laki-laki pakai gigi emas ya. Iya, kalau bukan perhiasan sih tidak masalah ya. Kalau dijadikan perhiasan ya tidak boleh. Laki-laki perempuan. Kalau memang dibutuhkan ya, kalau gigi emas per laki-laki, kalau memang dibutuhkan ya ini bisa berbahaya bagi kesehatannya kalau tidak, dan yang paling tahan lama itu cocoknya emas, tidak bisa perak, ya mungkin dari situ boleh. Seperti sebagian sahabat yang apa itu, menambal hidungnya ya dengan emas, karena emas kan tidak berkarat dan seterusnya, beda dengan logam yang lain. Iya. Taib, wallahu alam. Jelas kalau memang dibutuhkan secara medis dan kecuali kalau tidak dibutuhkan cuma tamal anito, ini tidak boleh kalau seperti itu, jelas. Lebih dekat ke masalah perhiasan kalau seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau memang dari sisi medis dan memang bahan yang paling aman emas, tidak memberikan efek samping kepada tubuhnya, yang paling aman itu ya tidak ada masalah. Kalau memang secara medis dibenarkan. Tapi kalau sekedar untuk perhiasan ini tidak dibutuhkan dia pakai gigi emas, ya, tidak masalah juga kalau biar ompong di situ ya, tapi dia sengaja pakai, maka ini tidak dibutuhkan, tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sudah. Jadi kita kembali ke masalah apa? Ini nih. Jadi kalau perhiasannya mubah, boleh. Apa? Tidak wajib zakat maksud saya kalau mubah. Tapi kalau ghairu mubah, yakni emasnya haram, maka apa? Wajib kena zakat, dihitung dengan nisab. Taib. Kita selesaikan saya ini satu lagi. Jadi tadi yang sekali lagi kalau misalnya perhiasan yang dipakai perempuan dalam batas ukuran yang normal itu tidak dihitung kali itu. Tidak hitung. Selama masih normal. Kalau dalam pertengahan tahun itu tambah ada 50 juta jadi 135 umpamanya, jadi sampai itu yang dikeluarkan, jadi itu tetap pasal 35 ya, padahal kan yang dikumpulkan baru setengah tahun. Kalau dia pengembangan dari uangnya itu ya diikut. Sama kayak tadi, kemarin kita bahas di sana hewan ternak, kalau masih anak-anaknya itu ya itu ikut ke situ. Anak-anak kan ikut ke haul induknya. Sama seperti itu. Kalau dia pengembangan dari itu diikutnya ke sana. Kalau baru. Kalau dia pengembangan. Kecuali kalau misalnya dia punya uang 90 90 juta dah. Terus di 6 bulan dapat warisan 100 juta. Nah, 100 juta ini belum masuk haulnya dia, 6 bulan berikutnya dia. Dipisahkan haul warisan yang didapat dengan harta ini karena bukan pengembangan dari ini, sehingga tidak bisa diikutkan haulnya ke sana. Itu nanti pembahasannya selengkapnya di buku-buku yang lebih besar. Taib, ini selesai pembahasan berkenaan dengan zakat. Ini 5 syarat ya. 5 syarat pada zakat uang, mata uang, emas dan perak. Nah, sekarang tambahan sedikit berkenaan dengan urud at-tijarah. Karena ini masih satu paket ini. Urud at-tijarah, barang perdagangan itu nisabnya sama seperti nisab emas dan perak, yang dikeluarkan juga sama 1/40. Sama. Jelas ya? Cuman ada sedikit perbedaan. Karena itulah dibedakan jenis zakatnya, karena ada sedikit perbedaan. Sekarang sudah Ramsul ini. Untuk zakat perdagangan syaratnya sama seperti ini kecuali perhiasan. Baik. Sudah ya? Zakat perdagangan. Syarat yang pertama dari zakat perdagangan Islam, jelas. Yang kedua merdeka sama, yang ketiga nisab. Nisabnya yang ikut apa? Emas atau 85 juta rupiah. Sama tadi. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung nisab pada zakat perdagangan? Apa-apa yang dihitung itu dalam nisab? Apa-apa yang dihitung dalam nisab?
Kita sudah sebutkan sebelumnya bahwa yang namanya perdagangan itu adalah kalau kita bilang bai' murabahah. Beli barang A, jual kembali barang A dengan harga lebih tinggi tanpa perlu diolah. Yes? Maka kayak penjual tempe, biar berapa omsetnya tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena dia beli kedelai, dia olah jadi tempe tahu. Itu bukan jual beli, itu proses produksi. Jelas? Jual beli itu membeli barang, kemudian dia jual barang yang tadi dia beli dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya saya beli HP banyak, saya buka kantor, saya jual, itu juga HP saya jual, ini dagang. Ini dagang. Saya beli kain, saya jual lagi kain itu dengan harga lebih murah, dagang. Beli motor second, jual lebih tinggi, ini dagang. Ya? Senapan, oh iya. Kecuali kalau senapannya dirakit ya. Ya, beli bahan banyak, dirakit sendiri, baru jual. Itu enggak, itu bukan dagang. Tapi kalau beli senapan dijual ya, dia dagang. Tapi karena enggak ada produksi. Jadi syaratnya itu bukan produksi. Nah, sekarang yang mana yang dihitung dari zakat apa? Zakat zakat perdagangan. Tapi yang pertama yang dihitung adalah kasnya. Apakah sisa modal, sisa modalnya atau keuntungannya, keuntungan kotor ya, bukan keuntungan bersih. Keuntungan kotor. Jelas? Keuntungan kotor yang dihitung, bukan keuntungan bersih. Ya. Jadi kasnya, kas ini apakah sisa modal? Misalnya modalnya 100 juta, dia belikan dia belikan barang-barang 90 juta, 10 jutanya kas untuk jaga-jaga. Ini dihitung kas, ya. Jadi kas yang saya maksud di sini adalah sisa modalnya dengan Dengan uang cash yang masuk, uang tunai. Ditambah dengan nilai atau nominal nilai barang display. Yang di display, yang ada lagi, yang sedang dijual sekarang. Itu berapa nominalnya? HP 10 biji yang display, ini berapa harganya? Jelas ya? Ditambah nilai barang di gudang. Di gudang. Karena kadang kalau tukang besar kan tidak mungkin barangnya di display semua. Di gudang juga dihitung. Sudah? Ditambah piutang. Ada orang beli barang saya, dia belum bayar. Nah, dihitung semua itu piutang. Walaupun uangnya belum masuk, tapi uangnya di luar, itu piutang. Sudah? Perhatikan di sini nilai. Ini nilai yang dihitung harga cash, walaupun dia jualnya kredit. Walaupun dia jualnya kredit, misalnya semua barang-barang ini dikredit, tapi nilai ketika dia menghitung nilai barang yang dihitung harga cash. Jelas? Dan harga di saat mengeluarkan zakat, yang di tahun depannya, bukan harga ketika pembelian, tapi harga ketika jatuh tempo zakatnya. Misalnya tahun lalu harganya saya hargai barang ini sekian, harga sekarang sekian. Misalnya namanya kan ada pengurangan nilai pengurangan nilai barang kan, pasti ada penyusutan. Nah, penyusutan. Beli motor setahun kan bisa jadi. Walaupun juga bisa jadi ada barang-barang tertentu yang semakin lama semakin naik, bisa jadi. Kayak motor-motor ini misalnya jadul ya, yang antik, naik dia. Tapi kalau elektronik itu pasti menyusut harganya. Tahun depan pasti menyusut. Jelas? Maka yang dihitung ketika kita mentaksir harga barang yang ada di display sama di gudang adalah harga sekarang, bukan harga ketika dibeli tahun lalu, bukan, harga sekarang. Jadi tambah semuanya, kas, nilai barang display, nilai barang di gudang plus piutang dibagi 40. Dah. Itu 2,5% kan? Itu keluar zakatnya. Sebelum dibagi 40, dinilai dulu apakah sampai 85 juta atau tidak ya? Apakah sampai nisab atau tidak? Kas tambah nilai barang di display, barang yang di gudang tambah piutang, apakah sampai 85 juta atau tidak? Kalau nggak sampai 85 juta ya sudah, tidak wajib zakat.
Tapi kalau sampai 85 juta tinggal dibagi 40. Itu yang dikeluarkan zakatnya. Jelas ya? Tentang nilai barang display. Apakah ini yang dihitung bulannya Ini tolong. atau penjualannya? Ada penjualan. Semuanya. Semuanya. Nah, maksudnya yang barang di display kayak HP. Bagian itu saat itu modalnya itu HP waktu dibeli atau dihitung nilai. Harga jual barang itu. Kan kalau harga jual termasuk modal dalamnya. Kan kalau harga jual termasuk modal kan di dalam? Iya, semuanya. Harganya. Harga barangnya. Kan kalau harga barang sudah masuk modal dalam. Dihitung semua, bukan modal disendirikan, enggak. Modal juga dihitung, dimasukkan semua. Nah, kira maksudnya kayak kalau di HP ini harganya harga modalnya 1 juta. Harga cuma hitung 5 juta gitu. Bukan kalau jual antara 1.200.000 jadi 1 juta begitu. Bukan. Modalnya 1 juta. Modalnya 1 juta. Dia jual kalau jual 1.200.000. Nah, saat dikalkulasi semua apakah kita hitungnya itu 5 juta karena modalnya waktu beli itu harga 5 juta? enggak, makanya saya bilang tadi perhitungannya bukan harga ketika dibeli, harga ketika itu. 1 tahun ke depan itu ketika jatuh tempo. Yes? Nilai barangnya. Kalau kita memberikan harga ke barang kan masuk di dalamnya harga modal. Makanya ini lihat kas modal di situ dihitung semua. Yes? Modalnya juga dihitung. Jadi bukan cuma keuntungan yang dihitung. Berarti bisa jadi kalau begitu Ustaz, nggak ada apa namanya kayak harga tahun depannya begitu. Bisa jadi di bawahnya mana? Karena kan kayak habis. Iya, kalau dia menyusut terus, misalnya 3 tahun tidak laku-laku, menyusut, ya bisa jadi. Makanya itu apa sikap apa adilnya di situ. Ya, karena kalau dihitung pakai harga ini tadi untung-untungan bisa menjadi. Tapi kalau harga ketika wajib zakat kan jelas, bisa jadi dia lebih tinggi, bisa jadi kurang. Ya, karena ada penyusutan. Jelas? Jadi yang dihitung di wajib zakatnya itu harganya berapa saat itu. Baik. Sudah ya? Ini nisab. Cara menghitung nisab. Nah, perhatikan. Tidak dihitung dalam pembahasan. Ini cuma Indo yang dihitung. Kita tidak menghitung apa? Etalasenya. Nah, inventaris barang-barang di toko tidak dihitung karena tidak dijual. Ya, sampai sini? Atau saya punya ruko punya saya sendiri, saya jualan di situ. Rukonya tidak perlu dihitung. Ruko tidak dijual, yang dihitung yang dijual toh. Sudah sampai sini? Maka etalasenya, apanya semua perangkatnya dalam itu, inventaris barang-barangnya yang tidak dijual tentunya itu tidak dihitung. Kemudian utang ini setahu saya mufrad mazhab Syafi'iyah. Mufrad mazhab Syafi'iyah itu utang tidak boleh tidak boleh digunakan untuk mengurangi nisab. Jadi keluarkan dulu zakat, baru bayar utangmu. Yani seandainya langsung dikurangi sama hutang, akan kurang dari nisab. Jelas? Anggaplah misalnya totalnya ini semua, misalnya 90 juta. Dia punya utang 10 juta. Berarti berapa? 80 juta. Tidak kena zakat. Kita katakan enggak. Kamu punya 90 juta, keluarkan dulu zakat. Setelah itu bayar hutang. Jadi hutang tidak boleh digunakan untuk mengurangi apa? Mengurangi nisab. Enggak boleh. Sebagaimana nisab tidak boleh dikurangi dengan sewa gedung. Kalau dia nyewa ruko, ya, nyewa rumah, tidak boleh. Tidak boleh misalnya, keuntungan saya sampai tahun ini totalnya misalnya 100 juta. Baik, ini kan kena zakat ya. Tapi dia bilang tunggu dulu, 100 juta belum masuk sewa rukonya, bayar listrik, gaji karyawan. Itu nggak dihitung semua. Gaji karyawan, listrik itu urusan kamu. Keluarkan dulu zakatmu, baru kamu bayarkan gaji pegawai. Jelas? Jangan dikurangi dulu semua gaji pegawainya dari 100 juta, gaji pegawai, listrik, air, sewa ruko, misalnya atau sewa rumah, habis-habisnya jadi 80 juta misalnya ya. Kita bilang enggak. Keluarkan dulu zakat baru bayar itu yang lain. Apanya? Iya.
Cocok, makanya dikalkulasikan, dihitung. Dia harus, makanya seorang pedagang harus perhatikan yang seperti itu. Ya. Bulan dia kumpulkan stroke list pembayaran listriknya atau berapa per ini, atau kalau dia pakai voucher dia hitung berapa, nanti di akhir kan tidak berpengaruh juga sebenarnya. Paham ya? Tinggal ditambahkan nanti berapa semua keuntungan. Kalau memang dia gunakan hasil keuntungan dengan membayar apa? Digunakan uang keuntungan untuk membayar itu semua, ya sudah. Nanti dihitung semua terakhir. Dihitung semua terakhir. Karena tidak bisa dikurangi, karena kan berdagang. Jelas ya? Kemudian haul. Haul. Setahun. Nah, ini ada perbedaan antara haulnya perdagangan dengan emas dan perak. Kalau emas dan perak tadi hari pertama dihitung dari kapan? Hari pertama dihitung dari ketika cukup nisab. Nanti keluar tahun depannya. Nah, kalau haulnya perdagangan itu yang dihitung hari pertamanya mulai dari beli barang. Walaupun tidak cukup nisab di situ barangnya. Contoh 10 Muharram 1442 Hijriah. Saya transaksi online. Ya. Saya transaksi online, saya belanja sama orang, nominal modal saya 20 juta. Modal saya 20 juta. Ya sampai sini? 20 juta misalnya saya beli barang-barang atau 30 juta misalnya saya beli HP atau yang semacamnya, HP dan aksesorisnya. 30 juta. Ini 30 juta. Saya pesan dari Jakarta. Baik. Perjalanan 2 bulan. Berarti 10 Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Awal 1442 Hijriah. Tiba di rumah saya barangnya. Baik. Kemudian saya mulai buka ya, anggaplah tanggal 20 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Jelas? Saya transaksi akad 10 Muharram, barang tiba 10 Rabiul Awal karena 2 bulan misalnya pengiriman lewat laut misalnya. Kemudian apa? 10 hari berikutnya 20 Rabiul Awal saya mulai jualan, buka toko. Maka haulnya dimulai dari sini. Walaupun dengan modal 30 juta. Jelas? Walaupun dengan modal 30 juta, haulnya dimulai dari 10 Muharram. Maka perhatikan, 10 Muharram 1443 Hijriah, tahun depannya dilakukanlah penghitungan ini nih semua. Dihitung di sini. Kalau mencapai 85 juta keluar. Kalau tidak sampai tidak keluar. Jelas sampai sini? Dengan haul tetap di sini. Tinggal tanggal 10 Muharram. Jadi akadnya haulnya zakat perdagangan dimulai dari ketika dia membeli barang. Bukan mulai dari buka toko, mulai jualan, enggak. Kalau dia beli barang baru dia tunggu-tunggu, ya. Dia tunggu-tunggu berapa bulan baru buka toko, tetap dihitung beli barangnya. Karena niat zakatnya sudah ada di situ. Niat zakat perdagangannya sudah ada di situ. Jadi saya beli barang ini untuk saya jual lagi, berarti sudah ada di situ. Bahkan walaupun modalnya cuma 10 juta, tapi berkembang pesat dalam setahun, ya, ada tambah, kemudian dia jelas berkembang pesat sampai 85 juta tahun depan, maka wajib keluar zakat. Bukan. Dari akadnya, karena niatnya sudah ada di situ. Niat mau berdagang itu sudah di situ. Patokannya. Jadi perhatikan, zakat perdagangan itu hanya berlaku kalau dari awal dia beli itu barang untuk dia jual. Kalau dari awal dia beli barang bukan untuk dia jual, tidak ada zakat perdagangan. Bukan zakat perdagangan. Contoh saya beli mobil, untuk apa? Untuk saya pakai. 6 bulan saya pakai, wah saya mau jual aja. Ini tidak ada perdagangannya, bukan zakat perdagangan. Jelas? Ya. Kenapa? Karena dari awal saya beli mobil bukan untuk saya jual, itu bukan zakat perdagangan, tidak ada niat di situ. Maka walaupun saya jual setelahnya, itu uang penjualannya dimasukkan ke zakat mal, bukan di zakat
dagangan, digabungkan ke zakat mal. Ke zakat mata uang maksud saya, bukan zakat mal. Sebaliknya juga seperti itu. Saya beli barang, saya misalnya dari awal saya beli mobil untuk saya jual lagi. Jelas? Ini kan kena zakat nanti. Kena zakat nanti. Saya beli mobil untuk saya jual lagi. 6 bulan tidak laku-laku, sudah saya pakai sendiri saja. Ya sudah, terputus. Walaupun nanti setelahnya berubah mau dijual lagi, tidak ada zakat perdagangan. Ya, karena dia sudah memutuskan niatnya dengan cara memakai untuk pemakaian pribadi. Kalau saya beli 10 barang dengan niat 2 barang saya mau pakai, 8 saya jual, ya yang kena yang 8 itu saja. Yang 2 yang dia mau pakai tidak dihitung. Jelas? Taib, ini gambaran global berkenaan dengan zakat perdagangan. Kata beliau rahimahullah, kalau dia punya emas dan perak yang mencukupi nisab, yang murni emas peraknya 24 karat, atau barang perdagangan yang mencapai nisab yang sama seperti emas atau perak, lazimahu rubu'ul usyur, maka dia wajib mengeluarkan 1/4 dari 1/10, yakni 1/40. Ya. 6. Kullasanah, setiap tahun. Ya. Setiap tahun. Yakni setiap tahun selama masih mencapai nisab. Ini juga hal yang butuh diluruskan kadang di sebagian masyarakat. Ada yang pemahamannya zakat itu cuma sekali setahun. Ya. Masa keluar lagi, tahun lalu kan sudah keluar gitu ya. Nah, itu selama tiap tahun masih sampai nisab, ya dikeluarkan tiap tahun. Ya. Baik, wallahu alam bisawab. Cukup sampai sini. Berikutnya berkenaan dengan zakat pertanian dan zakat makanan pokok dan buah-buahan. Naktafi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.